Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana tata cara penulisan proposal, riset atau skripsi model PTK. Nah, sebelum kita belajar mengenai bagaimana tata cara penulisan proposal riset atau skripsi model PTK, alangkah baiknya kita mengetahui tentang ciri-ciri khas PTK, yaitu ada 3. Yang pertama, bersifat aksi atau tindakan dengan model siklik atau siklus. Siklik atau siklus itu adalah putaran kegiatan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, dari putaran kegiatan itu terdiri dari siklus 1, siklus 2, dan seterusnya, sampai menemukan tujuannya hingga tercapai. Yang kedua yaitu ada hal yang akan diperbaiki atau ditingkatkan, ada cara atau metode atau strategi yang akan dipakai untuk perbaikan atau peningkatan. Yang ketiga, ada langkah-langkah PAUR, yaitu planning, acting, observing, reflecting pada tiap siklus. Langkah-langkah tata cara penulisan proposal riset atau skripsi model PTK. Yang pertama yang akan dilakukan yaitu menentukan judul. Yang kedua, latar belakang. Dan yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat adalah tujuan riset. Pertama, dalam penentuan judul. Dalam menentukan judul yang harus diperhatikan yaitu pertama, judul harus memuat aksi seperti kata, peningkatan, perbaikan, dan sebagainya. Sedangkan caranya seperti kata, dengan, melalui. Dan kedua, judul ditulis lengkap termasuk materi, mata pelajaran, metode yang akan dilakukan, dan di sekolah mana yang akan dituju. Seperti contoh, saya mengambil dari fakta penelitian saya sendiri, yaitu upaya peningkatan pada materi zikir mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui metode Active Learning Math di SDN 1 Grogol Penatus Pertanahan. Kedua, dalam menentukan latar belakang. Dalam menentukan latar belakang yang harus diperhatikan, yang pertama adalah latar belakang adalah deskripsi Anda dalam membuat skripsi dengan model PTK tentang apa saja yang melatar belakangi riset Anda, sehingga riset Anda menjadi riset penting dan menarik untuk dilakukan. Dan yang kedua, jika melihat judul di atas, maka latar belakang yang muncul adalah motivasi hasil belajar yang rendah, sehingga penting untuk dilakukan upaya peningkatan. Yang ketiga, karena ini riset PTK, maka lakukanlah observasi awal, sehingga Anda mendapatkan data real tentang rendahnya motivasi dan hasil belajar. Yang keempat, sampaikan data awal hasil observasi Anda di sini. Maksudnya di latar belakang. Dan kelima, awalilah latar belakang dengan kalimat yang menarik. Perhatian. Jika melihat judul di atas,
kalimat pembuka dapat dibuat seperti misalnya, ya, pertama, dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar itu sangatlah penting. Yang kedua, motivasi dan hasil belajar yang rendah seringkali muncul dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan yang keenam, lengkapilah argumen Anda di latar belakang ini dengan data faktual yang Anda ambil dari berita, media, koran terpercaya. Gunakan internet. Yang keenam, akhiri latar belakang dengan alinea yang memuat betapa pentingnya riset terkait upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar. Misalnya, pada realita yang terjadi di SDN 1 Grogol Penatus, Petanahan, menurut Iis Wardani, beliau adalah guru PAI kelas 1, bahwa motivasi siswa kelas 1 SDN Grogol Penatus Petanahan terhadap mata pelajaran PAI terkait materi zikir itu masih rendah, terbukti berdasarkan hasilnya, yaitu terdapat siswa yang bermalas-malasan dalam pembelajaran. Nah, dari 22 siswa hanya 15 siswa yang aktif, sedangkan yang lain tidur dan bermain dengan teman yang lain, dan bahkan menangisi teman yang lain. Hingga hal tersebut tidak kondusif, karena menurut beliau siswanya masih terbawa dari sekolah sebelumnya, sehingga masih membutuhkan penyesuaian diri. Dari hal ini, maka membutuhkan upaya-upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar. Ketiga, yaitu menentukan rumusan masalah. Dalam menentukan rumusan masalah, yang perlu diperhatikan adalah pertama, rumusan masalah biasanya kalimat pertanyaannya bersumber dari latar belakang dan akan digali jawabannya dalam riset Anda. Dan yang kedua, karena ini riset PTK, maka pertanyaannya khas model PTK dengan menyertakan siklus. Nah, sebagai contohnya yaitu bagaimana pengaruh metode active learning GATMATCH pada peningkatan motivasi dan hasil belajar pada materi zikir mata pelajaran PAI di kelas 1 SDN 1 Grogol Penatus Petanahan. 4. Dalam menentukan tujuan riset. Dalam menentukan tujuan riset, yang perlu diperhatikan adalah tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah.